Oke, Kak Kendi. Apa nih? Selanjutnya kita akan dengarkan nih sharing dari seorang ahli di bidang performance Siapa tuh? management. Ayo siapa? Ya, beliau sebelum kita panggil namanya, saya sebutkan dulu backgroundnya. Beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang SR dan strategic management. Wow. Kemudian sudah menerbitkan 7 buku yang berkaitan dengan pengalaman dan minatnya. Dan seorang dokter di bidang strategic management dan psikologi industri dan organisasi. Mari kita panggil, Mari panggil Bapak Ferry Wirawan selaku Irawan. CEO Samahita Wirotama. Berikan tepuk tangannya Berikan tepuk tangan buat Pak untuk Ferry. Bapak. Oke, thank you. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, kita ngobrol tentang performance management system. Kalau misalnya contoh kita bikin survei secara kilat, siapa di sini yang puas dengan sistem manajemen kinerja di perusahaannya? Angkat tangan. Saya nggak diangkat tangan aja enggak, tambah diketawain gitu ya. Dan sebetulnya nggak perlu Bapak Ibu menjawab. Bahkan memang banyak survei yang mengatakan tidak ada seorang pun yang happy dengan sistem manajemen kinerja yang dimiliki oleh perusahaannya, seperti itu. Jadi siapapun yang sedang berbicara tentang performance management system memang menghadapi satu challenge yang sangat luar biasa, ya. Lebih jauh daripada itu, kalau kita belajar tentang performance management system lebih lanjut, ya, saya udah bikin buku bahkan tentang OKR, sebetulnya saya udah maju mundur itu, ya. Saya kira-kira berpikir itu kira-kira ini akan cocok nggak ya buat Indonesia gitu ya, OKR ini. Tapi saya tetap memutuskan untuk tetap membuat buku ini karena saya percaya bahwa ada banyak anak-anak muda seperti Bapak Ibu semua ini ya, yang punya edukasi yang sangat baik gitu ya. Dan ciri orang yang well educated itu kira-kira apa cirinya? Membaca buku. Oke, ya baguslah ya. Karena literasi di Indonesia ini cukup jelek banget begitu ya. Sudah memutuskan tanpa perlu membaca lebih lanjut begitu ya. Salah satu ciri orang yang teredukasi itu adalah punya banyak mau. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya. Kalau kita ngobrol tentang aspirasi, aspirasi itu apa sih? Mau, betul atau tidak? Karep lah kalau orang Jawa ngomong. Kalau misalnya orang itu teredukasi, orang itu punya edukasi yang cukup tinggi, pasti maunya lebih banyak daripada orang yang enggak teredukasi. Oleh sebab itu, buat anak-anak muda yang sangat well educated, saya percaya bahwa kalian punya aspirasi ketika bergabung dengan perusahaan. Setuju atau tidak? Nah pertanyaannya, aspirasi itu diwadahi dalam bentuk apa? Orang akhirnya memilih OKR gitu ya. OKR itu adalah salah satu performance management system yang digunakan oleh startup, dan sifatnya adalah bottom up, berbeda dengan balance scorecard atau KPI yang sifatnya adalah top down, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baik balance scorecard maupun OKR dan sebagainya seperti itu, semuanya berorientasi pada dunia barat. Terasa enggak? Kalau misalnya contoh itu adalah dunia barat, berarti kalau untuk dunia timur kira-kira itu akan cocok atau tidak? Dunia barat individualism atau kolektivism? Individualism. Sedangkan kalau timur kolektivism. Apa cirinya individualism menurut Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu merasa bahwa individualism itu baik atau buruk ya? Bedakan antara individualism dengan individualistis. Ya, kalau individualistis kira-kira bagus atau jelek? Jelek ya. Tapi kalau individualism kira-kira oke atau enggak sih? Siapa di sini yang pernah dengar tentang accountability? Tahu ya, accountability. Kalau Bapak Ibu terbiasa ada atasan yang suka ngomong akuntabilitas dan sebagainya, kemungkinan besar dia lahir dari Amerika, sekolah di Amerika, ya, kerja di Amerika atau kerja di multinasional yang cukup lama seperti itu. Dan accountability ini kalau di dalam dunia manajemen akan diekspresikan dalam bentuk apa? Job disk, betul atau tidak? SOP. Bapak Ibu mulai terasa ya, oh iya job disk, SOP. Yang terakhir apa? KPI dan sebagainya seperti itu. Sebetulnya itu sangat menekankan tentang individualism. Artinya setiap individu itu punya accountability untuk bertanggung jawab, deliver hasil.
Dan itu yang sangat diharapkan oleh organisasi. Dan kalau kita melihat hal itu, kira-kira cocok nggak Indonesia seperti itu? Makanya Bapak Ibu sering mendengar kan, gara-gara KPI persatuan dan kesatuan NKRI terganggu gitu kan ya. Ya kan Bapak Ibu mungkin sering mendengar guyonan-guyonan begitu ya, bahwa gara-gara KPI kita nggak bisa teamwork, gara-gara ada ukuran-ukuran kinerja ini dan sebagainya kita nggak bisa get along together antar satu departemen dengan yang lain, itu kayak silo thinking dan sebagainya seperti itu. Awal-awal ketika saya bekerja sebagai seorang performance management consultant, saya mengatakan bahwa semua hal yang membuat kita tidak bisa bekerja sama karena ukuran kinerja, sebetulnya problemnya adalah satu, alignment. Setuju nggak Bapak Ibu? Ketika nggak align, ya of course Bapak Ibu tidak bisa bekerja sama dengan baik sekali. Sebetulnya saya pada waktu berbicara seperti ini di awal sebelum saya mengawali slide-slide saya selanjutnya adalah budaya memegang peranan yang cukup besar di dalam performance management system. Dan sebetulnya buat kita yang mau menerapkan apapun performance management system yang Bapak Ibu akan pilih, Bapak Ibu harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal. Dan salah satunya adalah budaya lokal. Salah satunya adalah budaya perusahaan juga. Sampai di sini Bapak Ibu setuju dengan saya? Terbayang? Supaya Bapak Ibu saya berikan awalan seperti ini, Bapak Ibu bukan hanya menjadi seorang konsumen yang oke, saya mau itu, saya mau ini dan sebagainya seperti itu. Sekarang yang lagi ngetren adalah OKR, mari kita buat OKR seperti itu. Ya, saya sudah pegang beberapa perusahaan bahkan termasuk BUMN dan tidak mungkin membuat situasi bottom up itu terjadi di BUMN Bapak Ibu ya. Somehow very difficult. Kenapa? Sangat kental urusan birokrasinya, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini salah satu teori saya adalah dijajah oleh Belanda itu berapa tahun Bapak Ibu? Oh, jangan niru Ayu Ting Ting, 2,5 abad katanya gitu ya. Kita 350 abad Bapak Ibu ya. 350 tahun gitu ya. 350 tahun dijajah itu kira-kira Bapak Ibu bisa mengharapkan satu inisiatif gitu ya. Jadi perlu beberapa generasi yang punya pendidikan yang sangat bagus mungkin ya untuk bisa mendapati bahwa seorang bawahan itu pertama bisa menghasilkan inisiatif, yang kedua tidak dihukum ketika mereka berinisiatif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mari kita coba lihat performance management system ini, kayaknya voice comment lebih mantap. Next. Iya, oke sudah bisa ya. Oke, kelebihan. Baik, kalau Bapak Ibu lihat di paling kiri gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebetulnya di zaman yang sangat lampau, performance management system itu sudah berjalan, betul atau tidak? Yang sangat mendominasi bukan reward tetapi apa? Punishment. Siapa yang pernah nonton 10,000 BC gitu ya? Bahwa beberapa orang dari suku-suku itu diculik kemudian dikumpulkan di ternyata Mesir gitu kan ya. Dan ketemu sama Fir'aun gitu ya. Dan Fir'aun datang, wah semua orang langsung menyembah begitu ya. Dan didapati progres tidak sesuai harapan. Oh kira-kira kalau di gaji.id ya gayanya Pak Hari kayak Fir'aun gitu ya. Berarti ada satu orang yang langsung dilemparkan dari lantai berapa Pak? Yang paling tinggi? Lantai 3 seperti itu. Ya, itu gayanya Fir'aun. Dan efektif nggak pada waktu Bapak Ibu menonton 10,000 BC? Efektif sekali, semua orang langsung bekerja keras. Apakah itu adalah salah satu daripada sistem manajemen kinerja? Yes, you can do that, but you cannot do it not right now, gaya seperti itu. Karena apa? Tentu banyak problem ya. Sampai akhirnya kita sampai kepada integrated employee performance yang benar-benar mengintegrasikan not only process oriented tetapi juga result oriented. Nah, proses oriented itu apa dan sebagainya kita bisa bahas. Yang cukup menarik kalau Bapak Ibu lihat di tahun 1950, mungkin beberapa orang yang seusia dengan saya, yang sudah bekerja sekitar tahun 90 sampai tahun 2000, mungkin Bapak Ibu pernah mendapati penilaian kinerja yang berbasis pada sifat. Pernah dengar bahwa kinerja orang itu dinilai dari sudut pandang kerja keras, kerajinan, ngerti nggak maksud saya? Atau sampai sekarang masih ada? Yang model-model seperti itu, jadi kira-kira 10K gitu lah ya. Kalau dulu sekolah saya itu 5K gitu, ada 10K. Kebersihan bahkan ditulis di sana, kedisiplinan dan sebagainya seperti itu. Bapak Ibu tahu Peter Drucker? Oke. Peter Parker? Oke, itu Spider-Man Pak ya. Iya. Peter Drucker kalah sama Peter Parker.
Peter Drucker itu adalah guru manajemen Bapak Ibu dan dia yang menggugat pertama kali. Apa hubungannya sifat manusia dengan kinerja? Ada urusannya enggak? Ada urusannya. Oleh sebab itu Peter Drucker mengatakan alangkah baiknya kalau kita mengukur kinerja individu itu sejauh mana dia berkontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi. Kalau tadi misalnya contoh Pak Stefanus menyampaikan 2024 kami akan peningkatan optimalisasi begitu dan sebagainya. Maka itu adalah part of strateginya gaji.id. Pertanyaannya, siapa yang akan berkontribusi seperti itu? Bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya? Itu yang lebih baik katanya Peter Drucker Bapak Ibu. Dan sebetulnya pada waktu kita bicara mengenai scorecard, sebetulnya pada waktu itu 1800-an sampai 1817, kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah manajemen, ada yang namanya Robert Owen Bapak Ibu ya. Dia menggunakan scorecard untuk mengukur kinerja individu yang ada di dalam pabrik yang ada pada waktu itu. Jadi apa itu PMS Bapak Ibu ya? Buat saya yang pertama PMS itu, Performance Management System itu adalah yang pertama adalah alignment. Bagaimana kita mengalignkan antara sasaran organisasi ya dengan sasaran departemen lalu kepada sasaran individu. Apa yang akan dilakukan oleh organisasi, departemen dan individu, apa yang akan diukur di sana itu align Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh yang paling mudah, pasti ada satu sasaran yang cukup penting yang dimiliki oleh organisasi yaitu adalah meningkatkan revenue. Ukurannya kira-kira apa Bapak Ibu? Revenue adalah pendapatan. Kira-kira ukurannya apa? KPI-nya apa kira-kira? Sales, oke, sales. Kira-kira kalau organisasi memiliki objektif dan KPI atau key result seperti itu, kira-kira itu akan diberikan kepada departemen mana di dalam organisasi? Kalau kita ngomong sales. Komersial, sales, marketing, seperti itu ya. Maka KPI itu akan diberikan kepada mereka. Departemen yang lain kira-kira membantu nggak untuk urusan sales itu? Kalau pabrik kira-kira siapa? Departemen apa? Produksi maybe, karena dia yang akan memproduksi barang dan jasa yang sekiranya itu akan dijual oleh tim komersial. HR kira-kira membantu nggak? Dalam urusan apa? Memenuhi jumlah orang salesnya, seperti itu Bapak Ibu. Alignment inilah yang dicari dan itulah yang diukur Bapak Ibu. So PMS is all about alignment. Yang kedua adalah how to build the alignment ini. Gimana nih caranya untuk mengalignkan semuanya ini? Banyak cara Bapak Ibu, banyak teknik. Tapi saya mau ngomong bahwa yang paling penting itu adalah communication. Dengan saya berbicara seperti ini, lalu saya mewakili Pak Hari sebagai pimpinan gaji.id bahwa kita punya target bla 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 dan sebagainya. Guys, kalian dari departemen ini dan sebagainya. What is your contribution? Kalian kira-kira akan melakukan apa untuk bisa mencapai ini dan sebagainya. Lalu mereka membuat masing-masing dan sebagainya dan kita lihat alignment-nya itu cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, mari kita bicara lagi. So, yang kedua adalah PMS itu adalah tentang communication, seperti itu. Yang ketiga, ya, pengalaman saya Bapak Ibu, saya pernah diundang oleh sebuah perusahaan gitu ya, di mana bosnya itu sangat tidak happy karena perusahaan itu harus memberikan bonus sementara kinerja organisasi, kinerja departemen, individu itu tidak terlalu memuaskan, but they have to spend a lot of money untuk bonus Bapak Ibu. Lalu apa yang saya lihat dan saya kaji, problem terbesar ketika kita menjalankan performance management system adalah Bapak Ibu bisa menjalankan semua sistem, tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah memonitor, ya omong kosong. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, salah satu ciri dari OKR yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita teladani itu adalah setiap minggu kita harus dimonitor. Dan kita harus melaporkan bahwa kita itu sudah mencapai hasil seberapa banyak dan proses pembelajaran apa yang kita alami dalam seminggu tersebut. Buat saya itu sangat penting sekali. Ya, banyak orang menilai, mengevaluasi 1 bulan. 1 bulan itu kalau lewat udah banyak banget yang dilewatkan. Tapi kalau 1 minggu terlewat, minimal kita segera memperbaiki diri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan why PMS? Simple. Ya, yang pertama administration. Kelihatannya sepele, But
if you don't have the data, ya Bapak Ibu tidak melakukan pekerjaan administrasi yang cukup penting ini, Bapak Ibu nggak akan bisa mengidentifikasi talentnya Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Jadi kelihatannya administration itu adalah simple, basic, mandatory, tetapi bukan hanya untuk kepentingan legal saja gitu ya. Tapi justru ini adalah kepentingan yang sangat strategik bahwa itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi talent. Yang kedua, administrasi ini bisa kita gunakan untuk kepentingan legal. Siapa di sini yang pernah punya kasus bahwa Bapak Ibu memecat karyawan karena urusan KPI? Oh enggak pernah ya. Berarti rata-rata pemutusan hubungan kerja karena ketidakdisiplinan, betul atau tidak? Jadi menurut saya nih ya, orang manajemen atau perusahaan itu mecat, yang paling basic itu adalah karena tidak comply dengan peraturan perusahaan. Setuju atau tidak? Mangkir, ya toh? Ya, tadi pagi saya dari klien masih ngurusin ngomong masalah mangkir gitu ya. Saya sedih, 2023 kita masih ngomong tentang mangkir. Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa membangun sebuah budaya perusahaan kalau orang mangkir gak diapa-apain? Mangkir itu dosa besar gak Bapak Ibu? Loh, dosa besar. Bagaimana seorang bisa tidak masuk tapi tidak memberitahukan apa-apa? Kalau saya dalam peraturan perusahaan kita udah sangat tegas banget. Mangkir sekali SP1, 2 kali SP2, 3 kali SP3, 4 kali SP4, alias PHK seperti itu. Oke. Terus kemudian yang kedua, orang di SP karena tidak melakukan job desk, tidak melakukan SOP, tidak melakukan instruksi kerja, itu aja sudah mulai advance. Setuju nggak Bapak Ibu? Pernah nggak mencat orang karena dia tidak capai KPI? Menurut saya harusnya kalau kita sudah semakin modern dan kita semakin advance, kita ini benar-benar berani untuk membuat suatu keputusan tentang orang itu bekerja bersama dengan kita atau tidak, benar-benar berbasis pada kinerja. Kalau cuma sekedar kita mencat orang karena peraturan perusahaan, berarti sebetulnya perusahaan itu masih lemah loh Bapak Ibu. Ya. Lemah itu dalam artian bahwa perusahaan masih berkutat dengan masalah-masalah yang sangat mandatori. Itu concern saya ada di sana. Jadi PMS ini adalah kaitannya nanti dengan urusan legal. Seberapa jauh kita berani memutuskan hubungan kerja berbasis pada data kinerja tersebut. Dan PMS yang terakhir adalah sifatnya adalah strategik. Seperti yang tadi saya sebutkan, pada waktu kita mengeksekusi strategi, we need talents. Setuju nggak Bapak Ibu? Dan how to identify talents kalau Bapak Ibu nggak membuat performance management system. Dan saya mau tegaskan, performance management system itu membedakan Bapak Ibu. Ya. Membedakan orang yang berkinerja tinggi dan yang rendah. Kalau Bapak Ibu nggak berani membedakan orang berkinerja tinggi dan rendah, jangan menggunakan performance management system. Ya, jadi Bapak Ibu santai-santai aja. Ya. Yang penting rame-rame bareng-bareng seperti itu. Nggak perlu kita memutuskan apapun. Pada waktu saya baca di jurnal, ada sebuah artikel Hansen dan Hansen tahun 2022, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada loh peneliti yang mencoba untuk mencari tahu performance management system itu kalau di Microsoft itu seperti apa, di Adobe itu seperti apa, di Netflix seperti apa, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti kalau tertarik ya tinggal dicari aja artikel ini gitu ya. Ternyata yang menjadi problem, sama juga di Indonesia kita juga mengalami Bapak Ibu ya, bahwa Adobe itu ternyata mendapati bahwa perlu beberapa bulan bahkan setahun untuk mendapatkan feedback mengenai kinerja. Betul nggak Bapak Ibu? Atau jangan-jangan sekarang ini kita menjalankan performance appraisal kita, itu pun juga tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya, saya itu baru bekerja tahun 2000 Bapak Ibu ya. Dan di tahun 2000 ada seorang line manager mengkritik HR gitu ya. Pada waktu itu saya juga mengalami kesulitan untuk menjawab. Apa sih gunanya performance appraisal? Banyak nggak yang nanya tentang hal itu kepada kita? Apa gunanya performance appraisal? Kalau misalnya contoh aku sudah mengisi ini, itu dan sebagainya, terus gunanya untuk apa? Kira-kira timku dapat apa? Kira-kira saya akan mendapatkan apa? Jadi begitu banyak administrasi, di artikel ini juga disebutkan bahwa performance appraisal itu ternyata very expensive, very complicated in administration. Jadi orang itu begitu enak sama performance appraisal.
tenang. Perusahaan besar juga mengalami. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau Bapak Ibu dikomplain masalah itu, Bapak Ibu nggak usah merasa kecil hati ya. Ternyata Microsoft juga mengalami hal seperti itu. Dan ini disebutkan di dalam jurnal ini. Umpan balik pun kalaupun diberikan kadang-kadang juga nggak jelas begitu ya. Dan kalau umpan balik nggak jelas terlalu buat apa? Seperti itu. Harusnya umpan balik yang terbaik dari performance appraisal itu adalah untuk pengembangan, training and development. Nah, Accenture itu mengatakan bahwa kita perlu instant performance appraisal. Pada waktu saya punya ide, Bapak Ibu, tiap hari di Jakarta, kadang males gitu ya bawa mobil sendiri, saya itu memberikan penilaian kinerja kepada karyawannya orang lain 2 kali. Di mana itu, Bapak Ibu? Tiap hari loh. Konsisten saya disuruh memberikan penilaian kinerja bintang 1, bintang 5, betul nggak? Sama siapa tuh? Sama siapa Bu? Sama Gojek, betul atau tidak? Saya harus memberikan penilaian ketika saya pergi, bintang 1 sampai bintang 5, pulang, bintang 1, bintang 5, dan itu adalah penilaian kinerja untuk karyawannya orang lain, bukan untuk karyawan saya. Di situ saya mendapat insight, pertama kali yang saya kontak adalah Pak Hari. Har, gimana kalau kita bikin ini? Menurut saya kalau Gojek bisa melakukan hal itu, kalau Uber bisa melakukan hal itu, berarti teknologinya ada, betul atau tidak Bapak Ibu? Berarti kita bisa enggak? Kalau misalnya contoh Pak Hari adalah bos saya, Pak Ferry tolong kerjain A, siap bos. Pada waktu saya kerjakan dan sebagainya, terus saya sudah menyelesaikan, saya tinggal menaruh bukti bahwa saya sudah mengerjakan A itu kepada Pak Hari. Either itu adalah sebuah foto atau satu file dan sebagainya, terserah. Kalau Pak Hari duitnya banyak berarti punya apa Pak yang bank data yang sangat luar biasa itu loh. Ya. Dia pasti memfasilitasi untuk hal itu dan sebagainya. Lalu kemudian Pak Hari punya kewajiban untuk memberikan feedback kepada saya, betul atau tidak? Bintang 1 sampai bintang 5. Kira-kira task appraisal itu seperti itu ya Pak ya, cara kerjanya. Bapak Ibu kalau di gaji.id Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan hal itu. Padahal kalau kita ngomong hari ini banyak banget orang yang tidak pernah dinilai on the spot pada saat itu juga. Betul atau tidak? Sementara karyawannya, mitranya si Gojek dan si Grab itu ada skornya 4,63. Karyawan kita nggak ada skornya sejak 1927. Alah, paham gak maksud saya? Jadi bukankah dengan teknologi yang sekarang ini kita itu bisa mendapatkan dan memberikan skor Bapak Ibu. Dan lebih jauh lagi Pak Hari bisa nggak memberikan feedback? Sama seperti dengan yang ada di Gokar itu tadi. Ketika Pak Hari memberikan pada saya bintang 5, bahwa ada beberapa atribut yang mendukung kenapa kok saya diberikan bintang 5. Bayangkan itu, kaitkan itu dengan core value-nya Bapak Ibu. Siapa di sini yang dari BUMN? Siapa yang punya core value akhlak? Nah, seperti itu. Kita udah pernah menerapkan bahwa akhlak itu bisa dinilai daily basis loh Bapak Ibu. Siapa di sini yang menilai budayanya 6 bulan sekali? Atau setahun sekali? Bagaimana Bapak Ibu bisa menilai seseorang, perilaku seseorang yang itu harusnya dipraktekkan setiap hari, Bapak Ibu menilainya 6 bulan sekali. Padahal teknologinya sudah ada. Teknologinya sudah ada. So, si Accenture aja ngomong begini, we need instant performance appraisal, we need instant feedback. Feedback yang benar-benar diberikan pada saat itu juga, Bapak Ibu. Dan semua mitra yang saya tadi sebutkan itu sudah mendapatkannya dengan mudah karena ada platform di sana, gitu. Terus kemudian hasil PA yang negatif itu mengagetkan karena karyawan merasa tidak pernah ditegur, tiba-tiba diberikan nilai yang so bad gitu kan ya. Membuat mereka itu akhirnya menjadi kecewa. Bahkan performance appraisal itu menakutkan, buat yang menilai pun aja juga takut gitu Bapak Ibu ya. Dan performance appraisal itu sifatnya adalah backward oriented. Sementara employee development itu adalah forward oriented. Jadi yang kita lakukan mengenai performance appraisal itu kadang-kadang sudah di masa yang lampau. Bapak Ibu di dalam buku saya menyatakan bahwa ada 2 mazhab kalau kita bicara mengenai performance management system tools gitu ya. Yang pertama adalah goal based performance management system, yang kedua adalah behavior based. Yang nomor 1 adalah result oriented, yang nomor 2 adalah process oriented Bapak Ibu. Yang goal based mungkin
orang-orang yang di masa lampau, di zaman saya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar manajemen by objective. Di sini siapa yang pernah mendengar manajemen by objective? Oh, nggak ada ya? Iya, oke. Itu memang perusahaan-perusahaan yang MNC di tahun 80-an, tahun 90-an, mereka masih menerapkan tentang goal based. Manajemen by objective. MBO itu sangat ngetren ketika tahun 70-an, 80-an, dan 90-an. Dan mungkin masuk di Indonesia sekitar tahun 90-an dan hanya perusahaan gede. Tahun 2000, saya masih ingat perusahaan saya yang pertama itu adalah perusahaan yang menerapkan balance scorecard. Tahun 90 balance scorecard itu sudah dibuat dan create, tahun 92 di Amerika. Dan itu mulai merangkak ke Asia, ke Indonesia sekitar awal tahun 2000, seperti itu. OKR kalau Bapak Ibu lihat, baca di beberapa buku, terutama bukunya John Doerr, itu adalah Measure What Matters. Penciptanya adalah bukan John Doerr, tetapi siapa? Andy Grove, gitu ya. Dan Andy Grove menciptakan hal itu adalah sebagai pelengkap dari MBO yang diciptakan oleh Peter Drucker. Andy Grove menciptakan itu tahun 70-an dan baru populer tahun 99 ketika Google menjalankan hal itu. Dan sampai hari ini banyak startup yang menggunakan OKR karena OKR dipandang sangat simple dengan cepat untuk bisa dilakukan. Lalu kita juga mengenal balance scorecard. Kenapa kok balance scorecard dibilang lebih kompleks? Karena memang lahir dari akademisi. Dan dalam pertemuan ini mungkin saya berani mengatakan bahwa yang terbaik untuk kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menggabungkan balance scorecard dengan OKR. Alih-alih kalau kita menggunakan salah satunya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut nanti lewat tanya jawab Bapak Ibu ya. Saya mungkin nggak menjelaskan lebih detail. Kalau bicara mengenai behavior, tadi saya sudah menyebutkan, Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu lihat di fiturnya gaji.id, Bapak Ibu sudah mendapatkan yang namanya task appraisal. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu benar-benar setiap transaksi, kalau itu sudah dipenuhi, maka itu diberikan penilaian dan bisa diberikan feedback. Di dalam gaji.id ada feedback juga ya Pak ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sangat memahami, yang kedua adalah kompetensi appraisal, berarti bermodal dari kamus kompetensi yang Bapak Ibu sudah ciptakan, lalu kita meng-create satu kompetensi appraisal, dan yang terakhir, ini paling ribet banget gitu ya, saya tidak menyarankan Bapak Ibu punya assessment center, kalau Bapak Ibu nggak punya, tenang, Bapak Ibu bisa pergi ke Telkom di Bandung sana, atau mungkin ada di DI dan sebagainya seperti itu. It is not for everyone yang nomor 3 itu, tapi kalau misalnya memang diperlukan untuk mengetahui orang ini oke atau tidak oke, you can do assessment center. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa memilih my best PMS gitu ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, Bapak Ibu harus mendefine tujuannya Bapak Ibu menerapkan performance management system itu apa. Ya. Ada banyak pengusaha yang bertemu dengan saya dan mereka mengalami kesulitan, sebetulnya dasarnya saya memberikan bonus itu apa? Lalu saya berkata bahwa sebaiknya Bapak Ibu menerapkan performance management system. Oke, simpelnya seperti itu. Itu hot button. Yang setiap kali saya bicara dengan para pengusaha, mereka langsung, iya, I want to know every single individual's contribution in my organization itu kira-kira apa? Office boy itu sebetulnya kontribusinya buat apa buat saya di organisasi ini ya. Mungkin jarang juga ya office boy punya KPI seperti itu. Yang kedua adalah people. People yang saya maksud sebetulnya salah satunya adalah bicara mengenai apa personality yang dimiliki oleh orang-orang di tempat kita. Orang-orang kita ini sangat kompetitif atau bagaimana? Seperti itu. Kalau misalnya contoh orang-orang kita itu bukan yang sangat kompetitif, ya Bapak Ibu mesti harus mengconsider sebuah performance management system yang tidak kompetitif juga seperti itu. Dan itu bisa Bapak Ibu diskusikan di internal. Artinya budaya menjadi pertimbangan penting. Dan yang ketiga, proses mungkin juga salah satunya adalah melibatkan teknologi. Do we have the technology to proceed all the performance management system or process? Kalau Bapak Ibu nggak punya teknologinya ya sedih sekali. Bayangkan kalau misalnya contoh bahwa sebetulnya teknologinya ada tetapi Bapak Ibu tidak bisa menerapkan karena Bapak Ibu belum mengengage teknologi tersebut. Baik, saya pikir saya pikir sampai di sini memang ini adalah bahan untuk kita berdiskusi Bapak Ibu. So, kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Waktunya sampai berapa menit lagi? Masih ada ya? Hopefully. Ada pertanyaan untuk saya?
Sebelum saya mungkin setelah ini juga saya langsung ke bandara karena besok mesti ada pertemuan di Surabaya. Silakan Bapak Ibu, saya masih punya waktu, tenang. Langsung terdiam. Gitu. Oh oke, thank you Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak. Saya dengan Yarni dari PT Goldcoin Indonesia. Oke. Mungkin saya mau bertanya kaitannya dengan paparan Bapak, karena di tempat kami sudah menggunakan performance management, saat ini menggunakan balance scorecard. Oke. Dan apakah ini ada kaitannya dengan rencana pengembangan dari gaji ID tahun 2024 mengenai itu performance management? Bertanya langsung kepada Pak Iya. Hari, tapi Pak Hari nggak apa-apa, tolong dijawab Pak. Karena kalau ini ada kaitannya dan kita bisa custom atau bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kami, itu akan sangat baik sekali gitu ya Pak ya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu. Jadi kalau di plan kami di 2024, mungkin kami belum mengarah ke balance scorecard dulu sih Bu. Jadi kami masih mau mengarah ke yang OKR. Tapi nanti masukan dari Ibu pasti kami tampung sih. Gitu Bu ya. Oke, makasih. Sebetulnya ketika gaji.id memilih OKR, secara prinsip Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai strategic and performance management, sebetulnya 3 hal ini aja sebetulnya yang kita perlu perhatikan. Objektifnya apa, dari objektif tersebut tentukan inisiatifnya apa, dan yang kedua ukurannya bagaimana. 3 ini aja. Makanya saya sangat tidak menyetujui dalam pengertian begini. Saya punya concern yang cukup besar buat perusahaan yang hanya menerapkan KPI tetapi mengabaikan objektif. Karena pada satu titik tertentu perusahaan itu akan bingung. Kita ngapain ya ngukur KPI ini ya bertahun-tahun. Karena tidak pernah di state sebelumnya bahwa objektifnya apa. Kok kita menerapkan KPI ini. Begitu. Oleh sebab itu objektif itu bisa muncul dari berbagai hal gitu ya. Bisa dari mission statement, bisa dari SWOT analysis yang Bapak Ibu buat dan sebagainya seperti itu. Nah dari sana nanti dibikin key performance indicator-nya atau KR-nya itu tadi. Saya pikir gaji.id sudah benar kalau mau menerapkan OKR, sebetulnya nanti dari OKR di switch menjadi balance scorecard bisa banget Pak Hari. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Yes, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Abdul Ghani dari PT Krakatau Wajatama Osaka Steel Marketing. Selamat sore Bapak Ferry. Sore. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, mungkin perusahaan kami masih mendasar pertanyaannya Pak. Karena kan selama ini belum diterapkan KPI Pak. Belum. Nah saya ingin sedikit mendapat gambaran gimana sih cara menyusun KPI di sebuah perusahaan. Satu. Yang kedua, memungkinkan nggak sih untuk perusahaan kami itu meng-hire untuk menyusun sebuah peraturan di setiap divisi Pak. Baik itu penjualan, HR, mungkin accounting dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Sorry, yang kedua saya mau klarifikasi peraturan untuk apa Pak? SOP dan lain sebagainya Pak. Untuk peraturan di bidang perusahaan. Karena kan selama ini kami ini kesulitan untuk menentukan seperti yang tadi Bapak singgung. Untuk bonus Pak. Penjualan di kita sudah lumayan berjalan. Iya. Tapi kita kesulitan untuk menentukan bonus. Karena selama ini yang kita lakukan adalah bonus disamaratakan. Iya. Itu yang terjadi di perusahaan. Karena Iya. terjadi kesenjangan Pak antara sales dengan divisi yang lain. Iya. Sales bilang secara kasarnya gue kan yang jualan. Iya. Kok gue dapat insentif sama. Iya. Nah itu Pak gimana Pak itu Pak kalau Iya. kasus seperti itu. Terima kasih Ya, Pak. oke. Saya pikir jawaban untuk kasus itu adalah kombinasi antara human resource management dan performance management system. Mengapa saya melibatkan human resource di sini? Bapak Ibu, filosofi yang sangat mendasar. Kenapa kok orang itu digaji? Jawabannya apa? Kenapa kok saya digaji?
Karena saya bekerja, mencari nafkah siang dan malam. Iya bekerja, iya pasti bekerja. Tapi di dalam saya bekerja, datang ke perusahaan itu, dan dari jam 8 sampai jam 5, apa yang saya lakukan sehingga saya layak untuk digaji? Kelihatannya sepele kan? Bahwa kita itu digaji karena kita melakukan job desk kita. Karena kita melakukan rutin dan operasional kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah pertanyaannya, kenapa kok kita dikasih bonus? Di sini kita mulai mempertanyakan, kalau KPI kita mirip sama job desk kita, berarti kan sebetulnya perusahaan itu double memberikan reward. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya. Seperti tadi pagi kemudian saya ditanya, apakah kita bisa memberikan SP kalau kita, apakah kita baru bisa memberikan SP kalau kita sudah tahu KPI-nya orang itu oke atau tidak oke? Gak ada urusannya. Bapak Ibu bisa meng-SP orang itu tanpa perlu mengetahui KPI-nya orang tersebut, betul atau tidak? Bapak Ibu bisa meng-SP orang tersebut ketika dia melanggar peraturan perusahaan, ketika dia tidak mengerjakan job desk-nya, SOP dan IK-nya, Bapak Ibu bisa memberikan SP tanpa melibatkan KPI. So, bonus itu kita berikan karena ada KPI, Pak. KPI pun Bapak Ibu juga harus membuat dalam beberapa level. Ada KPI yang sifatnya individu, ada KPI yang sifatnya departemen, ada KPI yang sifatnya organisasi. Lalu Bapak Ibu menentukan proporsinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan itu yang sempat terjadi di klien saya bahwa proporsi itu ternyata kurang benar. Menyebabkan akhirnya organisasi nggak perform tapi individu perform, lalu mereka mendapatkan bonus, seperti itu Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya kita membuat KPI? Sebetulnya nggak susah. Kalau hari ini Bapak Ibu ngomong kepada saya tentang KPI, Bapak Ibu bisa mengukur apapun, Bapak Ibu bisa menjadikan semuanya itu menjadi KPI. KPI itu pada dasarnya untuk mencari ukuran, cuma masalahnya Pak, apakah kemudian kalau saya beli buku tentang KPI, berbagai KPI dari berbagai jabatan, departemen, dan industri, lalu Bapak Ibu bisa menerapkannya? Belum tentu. Karena satu hal yang sangat penting tentang KPI itu Pak, apakah KPI itu relevan dengan objektifnya itu. Saya kasih contoh. Pengalaman yang kemarin, saya di hari Senin, saya lagi di satu perusahaan di Lamongan, cukup gede seperti itu. Saya lagi membahas mengenai KPI, mari kita berlatih. Kemudian dia menuliskan objektifnya adalah meningkatkan kompetensi SDM. Meningkatkan kompetensi SDM. Kira-kira KPI-nya apa Bapak Ibu? Oke, saya kasih jawabannya ya. Saya kasih contohnya. Persentase, beliaunya menyatakan persentase IDP yang terimplementasi. Oke. Inisiatifnya apa? Berarti semua program IDP itu akan diimplementasi. Menurut Bapak Ibu suka nggak dengan KPI itu? KPI dan inisiatifnya nyambung, yes. Pertanyaannya, KPI dengan objektifnya nyambung nggak? Meningkatkan kompetensi SDM dengan IDP, kira-kira sebetulnya oke atau nggak oke? IDP itu sebetulnya ke arah SDM atau ke arah yang mana? Bapak Ibu tahu ya, individual development plan, atau saya lebih suka ngomongnya talent development plan, karena mungkin tidak semuanya kita bikinkan untuk berkembang, betul atau tidak? Dan kita mungkin milih Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo kan begitu. Christian Gonzalez boleh lah ya, walaupun udah tua. Jadi sebetulnya pada waktu Bapak Ibu menyatakan IDP itu sebagai KPI, maka saya akan ngomong itu tidak relevan dengan objektif yang pertama. Karena pada waktu ngomong objektif itu disebutkan meningkatkan kompetensi SDM, sebetulnya kita nggak ngomong tentang talent, tapi kita ngomong the whole employees. Kalau saya lebih gampang ngomongnya begini, meningkatkan kompetensi SDM, KPI-nya adalah berapa persen SDM itu disebut kompeten. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Sedangkan kalau kita ngomong IDP, lebih baik objektifnya adalah menjamin ketersediaan talent. Bapak Ibu bisa merasakan perbedaannya? Nah kalau misalnya contoh Bapak Ibu terlatih, Bapak Ibu bisa membedakannya dengan cukup baik sekali. Ya, satu lagi Ibu silakan, 3 menit ya, baik, cukup.
Langsung teriak aja Bu, gak apa Bu, saya dengar. Yang mana Bu? Malu. Selamat siang Pak Ferry, saya Siap. dengan Tira dari Megapolitan Developments. Mau bertanya Pak, untuk menentukan yang mana yang ini lebih applicable digunakan, itu tolak ukurnya apa? Karena Oh, begini, oke. mungkin ini saya hanya punya membaca sekilas saja gitu, bahwa OKR ini di Google berhasil dilaksanakan. Sementara di Yahoo malah bikin collapse gitu kan. Oke. Sama-sama dua perusahaan besar dan di kami sendiri saat ini sedang mencoba untuk mencari yang mana yang tepat untuk digunakan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, mungkin di slide saya yang tadi, mungkin Pak saya lupa bawa next-nya aja. Next. Yes ini, oh oke yes. 3 ini aja Bu pertimbangannya. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuannya sangat membedakan berarti Bapak Ibu mesti mencari PMS yang sangat kompetitif. PMS yang cukup kompetitif salah satunya adalah OKR. OKR itu adalah pertama, targetnya sangat luar biasa susah dan sebagainya seperti itu, tidak perlu tercapai 100%, tapi yang paling penting adalah itu menimbulkan pembelajaran seperti apa. Dan orang didorong, orang dimonitor setiap minggu dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya purpose-nya kita itu tidak sekompetitif itu, people kita tidak siap untuk menghadapi situasi yang seperti itu, don't engage OKR. Mungkin kita perlu sesuatu hal yang lebih kalem seperti itu ya. Oleh sebab itu 3P ini menurut saya perlu kita pertimbangkan. Bahwa purpose-nya kita apa, people kita itu siap sejauh mana, proses kita sejauh mana juga bisa mendukung proses keseluruhan dari PMS itu, nah itu yang perlu diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu tahu games-games yang ada di outdoor activity, outbound training dan sebagainya seperti itu. Game yang sama bisa menimbulkan stres yang berbeda, betul atau tidak? Ketika kita berikan misalnya target yang lebih menantang dan sebagainya seperti itu. Sama Bu, proses KPI itu bisa sangat challenging atau bisa cukup santai. Dan itu kita yang melakukan penyetelan itu tadi. Jadi the man behind the gun itu adalah penting sekali. Baik, waktu saya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya untuk berdiskusi.